Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwah dan akhwat, akhi ukhti rahimakallah, alhamdulillah, tidak lupa marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan di pagi yang cerah ini kita masih diberikan begitu banyak limpahan kenikmatan yang tidak terhingga. Salah satu nikmat yang sangat besar dalam hidup ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai seorang penuntut ilmu. Alhamdulillah, apabila Allah telah menjadikan seseorang itu mencintai ilmu, itu adalah kenikmatan yang sangat besar, melebihi kenikmatan yang lainnya, melebihi nikmatnya makanan dan minuman. Karena kita semua menyadari bahwasannya setiap saat, setiap detik, bahkan setiap denyut jantung kita, setiap hirupan nafas kita, kita senantiasa membutuhkan ilmu. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ahmad rahimahullah, hajatuna ilal ilm aktsaru min hajatina ilal ta'am wal mashrab. Bahwasannya kebutuhan kita terhadap ilmu itu melebihi kebutuhan kita terhadap makanan dan minuman. Karena kita makan dan minum mungkin sehari 2 kali atau 3 kali, tapi kebutuhan kita terhadap ilmu adalah setiap saat. Setiap saat kita membutuhkan bimbingan Allah, membutuhkan petunjuk Allah. Terutama kita seorang pemuda, seorang pemudi, seorang syabab yang tentunya membutuhkan keteguhan, membutuhkan ketegaran di zaman sekarang ini yang banyak sekali fitnah-fitnah yang menjerumuskan seseorang ke dalam dosa dan maksiat. Inilah yang akan kita bahas pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, berkaitan tentang dosa, berkaitan tentang maksiat. Karena dosa dan maksiat itu adalah sumber malapetaka. Dosa dan maksiat sumber kerusakan. Bahkan bisa kita katakan bahwasannya semua keburukan, semua kejelekan itu adalah akibat dosa dan maksiat. Bukankah kita telah mengetahui kenapa Adam alaihi salam diturunkan ke bumi
dikeluarkan dari surga, surga yang penuh dengan kenikmatan, yang tidak ada kesedihan, tidak ada kesengsaraan. Kemudian Allah turunkan bersama Hawa ke bumi. Apa sebabnya? Sebabnya adalah dosa dan maksiat, karena mendekati sebuah pohon yang Allah larang. Demikian pula Iblis, para ulama ahli tafsir menjelaskan dahulu iblis itu adalah makhluk yang mulia. Wa kana minal jin, ya di antara kalangan makhluk Allah yang mulia. Namun akhirnya iblis Allah hinakan. Iblis, Allah jauhkan iblis dari rahmat. Allah jauhkan dari rahmat dengan sebab apa? Dengan sebab kesombongan, dengan sebab dosa. Demikian pula kita semua mengetahui bahwasannya apa yang terjadi pada Nabi dan Rasul zaman dahulu. Kaumnya Nabi Nuh Allah tenggelamkan. Kaumnya Nabi Hud, Nabi Saleh, Allah turunkan azab, siksa. Semua kaum para nabi yang menentang, yang berbuat dosa dan maksiat. Ada kaumnya Nabi Lut yang Allah balikkan kampung mereka. Kemudian Allah turunkan, Allah hujani batu dari langit. Ini menunjukkan bahwasannya segala bentuk sumber keburukan, sumber kejelekan adalah karena dosa dan maksiat. Seseorang sengsara hidupnya kenapa? Karena dosa dan maksiat. Sehingga akan kita bahas pada kesempatan kali ini bagaimana ketika kita dipaksa berbuat dosa. Bagaimana ketika kita diperintah untuk berbuat dosa. Dan bagaimana jika yang memerintah tersebut adalah orang tua. Bagaimana jika yang memerintah adalah mungkin guru kita, atasan kita, pemimpin kita. Bagaimana kita menyikapi ketika kita dipaksa berbuat dosa? Pernah nggak mas mengalami diperintah berbuat dosa? Atau mungkin dipaksa? Pernah mengalami? Kira-kira ketika dipaksa berbuat dosa, kita lakukan nggak dosa tersebut? Ataukah kita lawan? Nah, nanti akan kita bahas karena ini hal yang sangat penting. Ya, pembahasan dipaksa ketika berbuat dosa, untuk berbuat dosa, karena seluruh keburukan ya, yang ada di muka bumi ini sebabnya adalah dosa dan maksiat. Sebagai contoh mas, dampak yang paling buruk di antara dampak dosa dan maksiat adalah annadz-dzunub wal ma'asi tamna'u minal ilmin nafi'. Bahwasannya dosa dan maksiat dosa maksiat itu adalah penghalang ilmu. Li'annal ilma nurun, karena ilmu itu adalah cahaya. Dan cahaya ini tidak akan Allah berikan kepada seseorang yang berbuat maksiat. Sehingga kita pernah mendengar sebuah kisah Imam Syafi'i ketika duduk
membaca di hadapan Imam Malik. Kemudian Imam Malik melihat kecerdasan Imam Syafi'i. Insyaallah Imam Syafi'i adalah seorang yang sangat cerdas. Kemudian Imam Malik memberikan nasihat, mengatakan bahwasanya saya telah melihat bahwasanya Allah telah menanamkan cahaya dalam hatimu. Fala tudfi'hu bidulmatil ma'asi. Maka janganlah engkau padamkan cahaya tersebut dengan gelapnya dosa dan maksiat. Ternyata Mas, Mbak, dosa dan maksiat itu menjadikan seseorang bodoh. Yang awalnya cerdas, yang awalnya otaknya cemerlang, jenius, maka kecerdasan tersebut akan berkurang karena dosa dan maksiat. Yang dahulu mungkin ketika menghafal, Masya Allah menghafalnya cepat sekali, Masya Allah hafalannya kuat, Masya Allah pemahamannya dalam ya, jadi pandai dalam menghafal dan pandai dalam memahami. Namun ketika dia sudah terjerumus ke dalam dosa dan maksiat, maka kecerdasan tersebut akan berkurang. Bahkan dia akan menjadi orang yang bodoh. Kenapa? Karena hakikatnya orang yang memperturutkan hawa nafsunya, ya, dia memperturutkan hawa nafsunya, mendahulukan hawa nafsunya daripada keridhaan Allah, itu hakikatnya adalah orang bodoh. Sehingga seseorang ketika terjerumus ke dalam dosa dan maksiat, hakikatnya orang tersebut adalah orang bodoh. Kenapa Mas, Mbak dikatakan orang bodoh? Karena dia mengutamakan kenikmatan sesaat daripada kenikmatan yang abadi. Sehingga kalau kita itu ya benar-benar cerdas, kita akan apa? Paham dosa maksiat itu paling kenikmatannya berapa detik saja, berapa menit ya. Setelah itu akan hilang, rasa nikmatnya berbuat maksiat akan hilang, dan yang akan tersisa adalah dampak buruknya. Sebagaimana kita ketahui, mungkin tetangga kita, saudara kita, ada yang apa? Ada yang tidak memperhatikan syariat Allah sehingga pergaulan bebas. Mungkin mereka mengatakan apa? Nikmatnya berpacaran, nggak nikmat. Akhirnya naudzubillah melakukan hal-hal yang diharamkan dalam agama. Bahkan menjadikan apa? Menjadikan hamil di luar nikah. Sesaat namun sengsaranya sepanjang masa. Sehingga demikianlah keadaan orang yang terjerumus ke dalam dosa dan maksiat adalah orang yang bodoh, karena ia lebih mengutamakan kenikmatan sesaat daripada kenikmatan abadi. Inilah nasihat Imam Malik ketika melihat kecerdasan Imam Syafi'i. Jangan engkau padamkan kecerdasan tersebut dengan gelapnya maksiat. Sebagaimana dulu Imam Syafi'i pernah mengadu kepada Imam Waqi', syaqautu ila Waqi' su'a hifdi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Dahulu Mas, Mbak, Imam Syafi'i pernah mengadu atau mengeluhkan buruknya hafalan beliau kepada Imam Waqi'. Padahal ini Imam Syafi'i yang sangat cerdas,
Namun ketika beliau merasakan adanya perubahan, merasakan kecerdasannya berkurang, maka beliau minta nasihat kepada guru beliau. Kita pun demikian, Mbak, ketika merasakan sesuatu hal, kita butuh wejangan kiai, ya, atau ulama, ya, kita minta nasihat. Ya. Maka nasihat dari Waqi' adalah fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Beliau menasihatkan agar aku meninggalkan maksiat. Karena ketahuilah bahwa ilmu itu adalah karunia Allah, dan karunia Allah tidak akan diberikan kepada ahli maksiat. Ini bisa kita pahami bahwasanya faktor penghalang terbesar kesuksesan dalam menuntut ilmu adalah dosa dan maksiat. Jika kita belajar, jika kita menuntut ilmu, kok masih sering berbuat dosa dan maksiat, maka inilah yang akan menghalangi kesuksesan kita dalam menuntut ilmu. Ini yang menjadikan ilmu seseorang tidaklah bermanfaat. Maka kita harus tahu bagaimana nanti sikap kita ketika dipaksa berbuat dosa. Terlebih lagi, Mas, Mbak, kenapa seseorang itu rizkinya seret? Kenapa rizkinya itu susah? Ternyata sebab terbesar terhalang dari rizkinya mampet seret adalah karena dosa dan maksiat. Innal abda la yuhramu minar rizqi bidzanbin yusibuhu. Seorang hamba itu terhalang dari rizki akibat dosa yang dikerjakannya. Sebagaimana, Mbak, Mas, kita pahami ya, bahwasannya takwa itu kan membuka pintu rizki. Sebagaimana yang telah Allah firmankan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan kepadanya jalan keluar. Jadi orang bertakwa itu setiap ada kesulitan, kesusahan, Allah berikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi sebagaimana takwa itu kunci dilapangkan rizki, maka dosa dan maksiat adalah sebab terhalang dari rizki. Maka agar kita dilapangkan rizkinya, harus meninggalkan dosa dan maksiat. Jadi kita harus introspeksi diri, muhasabah, kenapa rizki kita kok seret, rizki kita susah. Karena sebabnya adalah dosa dan maksiat. Mungkin ada yang bertanya, Ustadz, itu ada orang setiap hari berbuat dosa, mau 5 dikerjakan. Mau 5 itu apa, Mas? Mau 5 apa? Ya ada membunuh, terus apa lagi? Mau 5 itu kan membunuh, terus minum-minuman, main judi, terus apa? Main wanita, berarti kan zina, mencuri. Mau 5, ya. Mau 5 itu bukan madep mantep mangan mehelu moro tuwa, bukan itu ya. Ya.
Mungkin ada yang bertanya, Ustaz itu ahli maksiat, tapi kenapa kok semakin kaya? Kita katakan itu adalah istidraj. Orang kaya padahal dia gemar berbuat maksiat, itu namanya adalah istidraj. Istidraj itu dikasih kenikmatan yang banyak, nanti akan datang siksa dan adab tiba-tiba. Itu akan jauh lebih menyakitkan. Perumpamaannya adalah seseorang kalau jatuh dari tempat yang semakin tinggi, semakin sakit gak mas? Semakin menyakitkan. Sebagaimana orang yang mungkin pada puncak-puncaknya kenikmatan dunia, puncak harta, puncak jabatan, dan ketika tiba-tiba datang adab Allah, maka itu akan sangat menyakitkan. Akan sangat menyakitkan. Jadi mas, mbak, agar rezeki kita lancar, maka harus meninggalkan dosa dan maksiat. Kalau ada yang memerintah berbuat dosa dan maksiat, jangan ditaati. Karena kita nggak ingin rezeki kita itu seret, ya. Kita ingin rezeki kita itu lancar. Terlebih lagi, dosa dan maksiat yang berdampak bagi hati. Mas, mbak, kalau orang yang berbuat dosa maksiat, maka akan merasakan perasaan jauh dari Allah. Hati terasa gersang, gak bisa merasakan nikmatnya iman, gak bisa merasakan nikmatnya ibadah, nikmatnya sholat, nikmatnya bacaan Al-Quran. Orang yang gemar berbuat dosa dan maksiat, maka ibadahnya akan terasa hampa. Ibadahnya tidak bermakna. Dia nggak bisa merasakan kehusyukan dalam sholat, nggak bisa menikmati bacaan Al-Quran, menjadikan hatinya itu gersang jauh dari Allah. Sesuatu yang tidak mengenakan. Di antara siksaan yang sangat berat adalah ketika seseorang merasakan hatinya jauh dari Allah. Kalau hati jauh dari Allah, maka hati akan gelisah. Sebaliknya, kalau hati ini dekat dengan Allah, maka hati akan tenang, hati akan tentram, hati akan bahagia. Sehingga hati yang jauh dari Allah, maka akan sengsara dan merana. Tidak hanya jauh dari Allah, bahkan akan ada perasaan jauh dari makhluk. Merasakan hati yang jauh, terutama jauh dari orang-orang yang soleh. Jadi pelaku dosa dan maksiat itu akan merasa ada jarak antara dirinya dengan orang-orang soleh. Perasaan gak mengenakan. Ketika perasaan hatinya ini jauh dari orang-orang soleh, akhirnya dia menjauhi orang-orang soleh, tidak lagi duduk bersama orang soleh, sehingga gak bisa mengambil manfaat dari orang soleh. Dan perasaan jauh, perasaan terasing ini akan semakin menguat. Akhirnya ia merasa hatinya jauh dengan istrinya. Sebagaimana perkataan ulama salaf, sebagian ulama salaf mengatakan, saya pernah berbuat dosa
Dan saya melihat dampaknya, dampak dosa tersebut pada perilaku istri dan hewan tunggangan saya. Setelah berbuat dosa dan maksiat, ternyata akhlak istrinya jadi buruk. Atau mungkin kendaraan tunggangannya jadi buruk juga, susah diatur. Jadi perasaan jauh keterasingan ini sampai apa? Menimpa anak, istrinya, bahkan kerabatnya. Ia merasakan kesendirian, kehampaan. Bahkan terkadang pelaku dosa dan maksiat menjadikan dia membenci diri sendiri. Jadi Mbak, Mas, betapa enggak mengenakannya ya hati orang yang gemar berbuat dosa dan maksiat. Ditambah lagi, orang yang berbuat dosa dan maksiat itu urusannya akan menjadi sulit. Ketika hendak menyelesaikan urusannya kok terasa susah banget Ustadz. Kok setiap saya mau menyelesaikan masalah saya kok yang kita dapati kok jalan buntu terus. Kok nggak ada solusinya Ustadz. Sebagaimana orang yang bertakwa Allah akan mudahkan urusannya, maka orang yang berbuat dosa dan maksiat meninggalkan ketakwaan menjadikan urusannya sulit dan susah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan mudahkan urusannya. Mau nikah dimudahkan urusannya. Mau belajar ujian semester dimudahkan urusannya. Mau cari kerja dimudahkan urusannya. Semua urusan di sini amran adalah umum. Jadi nakirah fi siyaqi syarat yufidul umum. Jadi ada isim nakirah dalam konteks syarat. Ini kalau kita belajar bahasa Arab ya Mas ya Mbak. Ini motivasi bagi kita. Seorang pemuda, seorang pemudi harus semangat belajar bahasa Arab. Kalau kita ingin memahami Islam sebaik-baiknya pemahaman, kalau kita ingin sukses dalam belajar ilmu syar'i, maka kuncinya adalah bahasa Arab. Bahasa Al-Quran, bahasa hadis. Jangan seperti mereka yang berpendapat ciri-ciri radikal adalah belajar bahasa Arab. Kan aneh banget ya. Masa ini ciri-ciri radikal ini belajar bahasa Arab, ciri-ciri teroris. Itu orang yang gak paham. Jangan sampai kita lebih cinta dengan bahasa asing, bahasa Inggris, bahasa Mandarin. Jangan sampai kita lebih mencintai bahasa Inggris, bahasa Mandarin daripada bahasa Arab. Jangan sampai seseorang mati-matian belajar bahasa Inggris, les privat, bayar mahal pun sanggup. Tapi kalau bahasa Arab masih setengah-setengah, nggak mau mengeluarkan usahanya. Padahal bahasa ini bahasa Al-Quran, bahasa hadis ya. Terkadang seorang pemuda atau pemudi, Ustadz kayaknya lebih keren bahasa Inggris gitu. Kan bahasa Inggris bahasa internasional Ustadz. Bahasa Arab pun bahasa apa? Internasional ya. Bukan berarti kita anti bahasa Inggris, bahasa Mandarin, enggak. Kalau antum pengen menjamakkan, menggabungkan, Masya Allah bagus sekali.
bahasa Arab bisa, bahasa Inggris bisa, bahasa Mandarin bisa. Bahasa apa lagi? Bahasa apa lagi? Ya terserah. Apa bahasa Jerman, bahasa Perancis, bahasa Rusia, bahasa Spanyol, bahasa Sunda. Penting nggak bahasa Sunda? Penting, terutama antum nggak pengen menikah dengan orang Sunda. Pengen cari Jawa atau Sunda? Cari mana, Mas? Jawa atau Sunda? Ya. Manapun ya, dari suku manapun baik, yang penting agama dan akhlaknya baik. Jadi sungguh mengherankan jika ada yang mendapati seluruh pintu kebaikan tertutup baginya, jalan-jalan jadi buntu, namun ia nggak tahu penyebabnya. Ternyata penyebabnya adalah meninggalkan ketakwaan. Terlebih lagi sebab ataupun dampak dosa dan maksiat adalah kegelapan. Dulmatun, adzunub sababud dulmah. Jadi dosa itu adalah sebab kegelapan, kegelapan hati, kegelapan jiwa, yang akan semakin pekat kegelapan ini, bahkan lebih pekat dari malam hari. Maka gelapnya maksiat ini akan menyelimuti hati. Sebagaimana kita mengetahui ketika seseorang berbuat dosa dan maksiat, hatinya akan ada titik-titik hitam. Berbuat maksiat, titik hitam lagi, titik hitam. Sampai kalau nggak bertobat, maka apa? Titik hitam ini akan memenuhi hati, sehingga menjadikan hatinya mati, hatinya terbalik. Kalau hati sudah terbalik, ibaratnya adalah seperti gelas yang terbalik. Kita tahu, Mas, Mbak, gelas terbalik diisi air bisa nggak? Nggak bisa. Orang yang hatinya sudah mati, maka susah untuk menerima nasihat. Ibarat gelas yang terbalik, nggak bisa diisi air. Hatinya sudah keras membatu. Jadi at-ta'atu nurun, ketaatan adalah cahaya, sedangkan maksiat adalah kegelapan. Nggak hanya gelap hatinya, Mbak, Mas, bahkan akan menghitamkan wajah. Jadi meskipun wajahnya putih, akan terlihat hitam. Jadi orang-orang yang bertakwa, orang soleh itu bisa melihat, oh ini wajah-wajah pendosa, karena memiliki firasat, ya, bisa merasakan ini wajahnya orang yang taat. Jadi menghitamnya wajah ini bukan kulitnya, tapi apa? Pancaran cahaya, pancaran ketaatan, pancaran keimanan ini sudah redup. Belum lagi, Mas, Mbak, dosa maksiat itu bisa melemahkan hati dan melemahkan tubuh. Kalau hatinya jadi lemah, itu nyata. Bahkan apa? Bahkan akan melemahkan tubuh. Jadi gampang apa ya, Kak? Tubuhnya lemah. Karena memang inti kekuatan tubuh adalah terletak dalam hati. Jika hatinya lemah, maka otomatis tubuhnya akan lemah.
ringkih. Tahu ringkih nggak Mas? Tahu ya? Ringkih, tubuhnya lemah. Sebagaimana ketaatan itu menjadikan seorang itu kuat tubuhnya. Terlebih lagi, ternyata dosa dan maksiat itu bisa menghalangi seseorang dari ketaatan. Kalaupun dosa tidak berakibat siksa, namun ternyata dosa itu menghalangi ketaatan. Sebagaimana kita pahami bersama bahwasannya apa? Bahwasannya seseorang itu tidak bisa sholat malam karena sebabnya adalah dosa dan maksiat. Sebagaimana Imam Sufyan Ats-Tsauri pernah berkata, "Hurrimtu sholatal laili sittata ashhurin." Saya pernah terhalang tidak bisa sholat malam selama 6 bulan. Padahal Imam Sufyan Ats-Tsauri itu adalah sebelumnya itu rajin tahajud, rajin sholat malam. Namun dia merasakan, saya terhalang gak bisa sholat malam selama 6 bulan. Ternyata karena bidan bin asabtuhu, karena suatu dosa yang saya lakukan. Apa yang pernah beliau lakukan? Ra'aitu rajulan yabki. Ya, ra'aitu rajulan, saya mendengar seseorang itu menangis dalam berdoa, dalam bermunajat itu nangis pada Allah. Kemudian terbetik dalam hatiku, hada mura'in. Ini paling orang ini berbuat riya ini. Masa doa dia nangis ditampak-tampakkan, paling ini riya. Ini namanya su'udzon. Ternyata satu su'udzon menghalangi beliau dari sholat malam selama 6 bulan. Maka dosa dan maksiat itu memang membelenggu seseorang. Membelenggu seseorang sehingga berat melaksanakan ketaatan. Susah bangun malam, susah tahajud, berat membaca Al-Quran. Fadhunub wal ma'asi tamna'u rajulan 'anit ta'ah. Maka dosa itu akan menutup jalan ketaatan yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Banyak jalan-jalan ketaatan yang tertutup karena dosa dan maksiat. Itu kan sebagaimana apa Mas, Mbak? Sebagaimana kalau satu ketaatan akan membawa ketaatan yang lain. Sebagaimana satu dosa akan membawa dosa yang lainnya. Kita kan pernah dengar mungkin ada kisah apa? Awalnya minum minuman keras, akhirnya berzina, setelah berzina hamil, setelah hamil dibunuh pacarnya dan dibunuh anak dalam kandungan tersebut. Awalnya minuman keras. Jadi satu dosa membawa dosa yang berikutnya. Kenapa pendosa itu terhalang dari ketaatan? Karena ibaratnya pendosa ini menyantap makanan. Ibaratnya ya, orang berdosa ini kok terhalang dari ketaatan itu ibaratnya pendosa ini menyantap makanan yang membuatnya sakit berkepanjangan. Sakit berkepanjangan sehingga tidak bisa menyantap banyak makanan nikmat yang lainnya. Karena sakit makan sate nggak bisa. Ya kan? Ya karena kenapa dia sakit? Ya karena dia berdosa tadi.
menyantap makanan yang menjadikan dia sakit sehingga terhalang dari menyantap makanan nikmat lainnya. Dan yang mengerikan, Mas, Mbak, yang mengerikan adalah dosa itu memperpendek umur. Hakikatan benar. Karena kebaikan itu bisa memperpanjang umur, sebaliknya kemaksiatan bisa memperpendek umur. Ya. Meskipun para ulama berbeda pendapat dalam hal ini, ada yang berpendapat maksud dari memperpendek umur adalah umurnya kurang barokah. Umur pelaku dosa maksiat kurang barokah. Ini pendapat pertama ya. Umur pendek maksudnya adalah berkurang umur pelaku maksiat. Maksudnya apa? Hilangnya keberkahan umurnya, gak barokah umurnya. Ini pendapat yang benar juga. Pelaku maksiat itu umurnya gak barokah, karena waktunya digunakan untuk dosa dan maksiat. Dan sebagian ulama berpendapat bahwa memang umurnya akan benar-benar berkurang sebagaimana rizkinya akan benar-benar berkurang. Jadi kedua makna ini benar. Rizkinya berkurang maksudnya mengurangi rizki. Di antara maknanya adalah menjadikan rizkinya gak barokah. Dan makna yang lainnya adalah benar-benar rizkinya berkurang. Sebagaimana dosa memperpendek umur, maksudnya adalah menjadikan umurnya tidak barokah, bahkan benar-benar umurnya pendek. Memperpendek umur. Ini biasanya orang yang anak durhaka. Biasanya anak durhaka itu umurnya gak panjang. Kayak dulu ada tetangga itu durhaka kepada orang tuanya. Kalau minta uang untuk minuman keras gak dikasih itu ya. Akhirnya apa? Akhirnya dia mungkin marah, dapat doa buruk dari ibunya, dia akhirnya meninggal kecelakaan. Masih tetangga lagi. Tetangga ini juga durhaka. Bahkan dulu itu pernah ingin menggorok leher orang tua sendiri. Pakai apa itu namanya? Pakai sabit. Tetangga. Bahkan ingin membunuh orang tua sendiri. Dan ketika dia sudah menikah, dia lupa dengan orang tuanya. Sibuk dengan mengurus istri dan anaknya. Intinya sangat durhaka dengan orang tuanya, gak menghargai. Pada suatu saat dia minum minuman keras, dan di waktu maghrib ngebut, terus ada jeglongan, gak pakai helm. Sudah akhirnya dalam keadaan kencang, sudah dia terjatuh, sininya dulu yang kena aspal, sampai matanya naudzubillah mau keluar dan berdarah. Ketika ibunya dengar apa yang terjadi, ibunya terlihat sama sekali gak bersedih. Bahkan ketika anaknya itu baru jenazahnya datang, ibunya sempat ngobrol biasa dengan tetangga, bahkan sempat guyon tertawa dengan tetangga. Padahal anaknya meninggal ya, karena memang mungkin anak durhaka. Bahkan dia sampai khawatir kan, aduh ayam saya nanti nggak ada yang ngasih makan gitu ya. Sampai kepikiran ayamnya itu, padahal anaknya baru meninggal itu. Jadi memang dosa dan maksiat itu bisa memperpendek umur seseorang.
para ikhwah dan akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengetahui dampak dosa dan maksiat, maka berikutnya adalah bagaimana sikap kita ketika diperintah untuk berbuat dosa dan maksiat. Apakah harus kita taati atau bagaimana? Terutama ini kalau berhadapan dengan orang tua. Orang tua merintah berbuat apa? Dosa dan maksiat. Apakah harus kita taati? Orang tua memerintah lepas jilbab. Apakah harus kita taati? Contohnya ya, orang tua memerintah, yang laki-laki memerintah untuk cari jodoh dengan cara pacaran. Lele, kamu kok sampai sekarang belum ketemu jodohnya? Mau cari akhwat sana, pacaran gitu ya. Apakah seperti itu? Maka kaedahnya adalah, apa kaedahnya? Innamat ta'atu fil ma'ruf. Sesungguhnya ketaatan itu hanya dalam perkara yang ma'ruf. La ta'ata fi maksiyah. Tidak ada ketaatan dalam maksiat. Innama ta'atu fil ma'ruf. Inilah sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. La ta'ata fi maksiatin. Tidak ada ketaatan dalam maksiat, meskipun yang menyuruh orang tua kita. Innama ta'atu fil ma'ruf, karena ketaatan itu hanya dalam perkara yang ma'ruf, perkara yang baik. Sehingga bagaimana ketika kita dihadapkan orang tua menyuruh kita sesuatu yang apa? Yang itu enggak baik. Boleh enggak? Atau tolong menolong dalam keburukan. Contoh, orang tua nyuruh ke warung beli rokok. Boleh enggak mas kita belikan? Boleh enggak? Enggak boleh ya. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Dan janganlah tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Jadi kita ketahui memang mentaati orang tua itu kewajiban anak. Namun harus diperhatikan bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya tidak. Contohnya orang tua nyuruh apa? Untuk meninggalkan sholat. Dulu mbak, ada sebuah kisah mbak, yang ini jadi renungan kita bersama. Ada seorang akhwat, pada hari tersebut sedang melangsungkan akad nikah, resepsi pernikahan. Dan ketika akhwat tersebut sudah dirias sehingga menjadi seorang wanita yang sangat cantik jelita, dan pada saat itu terdengarlah suara azan, dan akhwat tersebut minta izin kepada ibunya untuk mengambil air wudhu. Seketika ibunya marah. Nah, kalau kamu wudhu, nanti bagaimana make upmu bisa luntur? Nanti bagaimana dengan tamu-tamu yang datang ini, nanti make upmu bisa luntur. Namun ternyata akhwat tersebut lebih mencintai Allah dan Rasulnya.
Ketika akhwat tersebut dilarang wudhu, dilarang sholat padahal sudah masuk waktunya, ternyata akhwat tersebut tetap mengambil air wudhu. Karena kecantikan itu adalah terletak dalam ketaatan, bukan make up. Nah mbak kalau di hadapan seperti itu bagaimana mbak? Mau sholat, mau wudhu, ibu larang. Jangan dok, sebentar lagi nih tamu-tamu mau datang, nanti make upmu luntur. Ternyata akhwat tersebut tetap mendahulukan kecintaan kepada Allah. Akhirnya ambil air wudhu dan sholat dengan sangat khusyuknya. Tahukah teman-teman, ternyata itu adalah sholat yang terakhir. Ternyata sholat tersebut sholat terakhir. Setelah sholat, akhwat tersebut tidak bangun lagi. Ternyata malam pertamanya bukanlah malam pertama dengan suaminya, tapi malam pertamanya adalah malam keindahan di alam kubur sana. Gak bisa kita bayangkan ya. Ternyata akhwat tersebut meninggal dalam keadaan apa? Sholat. Dan apa? Itu adalah hari pernikahannya. Pilih mana ini kira-kira? Pilih malam pertama dengan suami atau malam pertama di alam kubur? Nah nanti gini Mas, ini memang seperti itu. Nanti bagaimana sikap kita ketika dihadapkan ada atasan atau orang tua memerintah berbuat dosa maksiat, bagaimana sikap kita? Kita kira teguh nggak pendirian kita? Sehingga sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi bersabda, "Ati abaka madama hayyan wala ta'sihi." Memang taatilah ayahmu, orang tuamu selama hidup, selama tidak diperintah berbuat maksiat. Ini sama seperti orang tua ketika memerintah anak untuk berbuat syirik. Nah, bawa sesaji ini ke batu besar itu. Nah, bawa sesajen ini kemana? Ke pohon yang besar. Maka Allah melarang untuk mentaatinya. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang kamu tidak punya pengetahuan tentang itu, fala tuti'huma, maka janganlah kamu mentaati keduanya. Fala tuti'huma, faedahnya apa? Tidak boleh mentaati orang tua jika menyuruh berbuat syirik. Fala tuti'huma, jangan kamu taati. Dan fala tuti'huma ini adalah ungkapan yang lembut, yang mudah diterima jiwa. Maksudnya adalah jangan kamu taati orang tua, tapi tetap berbaktilah kepada keduanya. Tetap berbuat baiklah kepada orang tua meskipun musyrik. Sehingga andai kata orang tua musyrik, seorang anak tetap diwajibkan berbakti, berbuat baik kepada keduanya. Sebagaimana firman Allah, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa,
dan pergaulilah keduanya, pergaulilah kedua orang tua di dunia ini dengan baik. Ya, jadi tetap apa? Tetap kita berlemah lembut, kita dakwahi dengan bijaksana. Bagaimana cara mempergauli orang tua dengan baik? Orang tua yang musyrik tetap kita lemah lembut, mendakwahi dengan bijak, serta mendoakan agar orang tua mendapatkan hidayah. Mendapatkan apa? Hidayah. Ini kalau diperintah berbuat dosa ya. Jadi la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh mentaati makhluk siapapun juga. Tidak boleh mentaati makhluk siapapun juga jika bermaksiat kepada Khaliq, kepada Allah. Lalu Mas, Mbak, bagaimana jika perintah berbuat dosa ini sampai ke derajat memaksa? Kalau enggak, ayo lakukan. Kalau enggak dilakukan, kamu tak bunuh. Wah, ini namanya apa? Memaksa. Kalau dipaksa dan kita harus ya, kalau kita dipaksa, kalau nggak melakukan kita dibunuh contohnya, maka kita tidak berdosa. Sebagaimana Syekh Sa'di pernah mengatakan dalam kaidah fikih beliau, wal khata'u wal ikrahu wa nisyanu asqatahu ma'budunar rahman. Tidak sengaja, dipaksa atau lupa, maka Allah sesembahan kita yang maha pengasih menggugurkan dosanya. Jadi tidak berdosa itu ketika apa? Tidak sengaja. Namanya nggak sengaja ya. Tidak berdosa jika dipaksa, terpaksa. Dan tidak berdosa ketika apa? Lupa. Ketika apa? Lupa. Dan bentuk memaksa harus kita pahami bagaimana bentuk paksaan ini. Dipaksa berarti membawa orang lain pada sesuatu yang dia tidak harapkan, tidak inginkan. Yang pertama, memaksa yang membuat tidak ada pilihan sama sekali. Seperti orang yang akan dilempar dari ketinggian. Kalau kamu nggak berbuat dosa, kamu tak lempar dari ketinggian. Ini namanya pemaksaan ikrah mulji. Jadi paksaan yang tidak ada pilihan. Mau nggak mau. Kalau nggak kita lakukan, kita yang mati gitu ya. Yang kedua, memaksa yang tetap masih ada pilihan. Seperti orang ditakut-takuti untuk dibunuh, dipotong anggota tubuhnya, dipenjara, dipukul. Bentuk pemaksaan ini dinamakan ikrah ghairu mulji. Tapi masih ada pilihan ya. Karena cuma baru ditakut-takuti, dipenjara, dipukul. Nah, kapan dikatakan itu terpaksa atau dipaksa yang menjadikan kita nggak berdosa kalau melakukannya? Ini harus kita pahami. Jangan sampai seseorang, kok kamu berbuat dosa kenapa? Terpaksa Ustaz. Apakah benar-benar ini dipaksa? Nah, syarat suatu perbuatan dikatakan dipaksa adalah orang yang memaksa mampu untuk mewujudkan apa yang ia ancam. Jadi yang memaksa tadi apa? Mampu mewujudkan yang ia ancam. Contoh, anak kecil memaksa, Mas, ayo Mas, kamu minum minuman keras Mas. Nanti kalau nggak minum minuman keras, kamu tak bunuh. Padahal anak kecil yang mengancam.
Itu namanya apa? Namanya adalah nggak terpenuhi syaratnya. Masa kita katakan cuma anak kecil ya? Anak kecil mengancam akan membunuh kalau kita nggak minum minuman keras. Berarti syarat dikatakan terpaksa itu memang orang yang memaksa itu memang mampu untuk melakukan apa yang ia ancamkan. Dan yang kedua, syarat dikatakan terpaksa ya dipaksa, orang yang dipaksa tidak mampu untuk mencegah apa yang dipaksa padanya. Jadi memang dia nggak memiliki kekuatan, nggak bisa melawan. Dia lemah. Ya kalau kita dipaksa anak kecil kira-kira gimana? Mampu nggak kita melawan? Oh anak kecil ya sudah disentik itu ya, istilahnya kan gitu, disentil itu ya. Anak kecil. Jadi memang orang yang dipaksa tadi memang nggak bisa mencegah, seperti dikepung orang banyak pakai senjata. Dan orang yang dipaksa punya sangkaan, punya dugaan kuat kalau yang memaksa bisa mewujudkan apa yang ia ancam. Jadi yang dipaksa itu paham ini apa? Ini orang ini bisa mewujudkan apa yang ia ancam. Dan yang berikutnya, yang diancamkan itu akan segera dilaksanakan, bukan sesuatu yang tertunda. Dalilnya adalah innallaha tajawaza li an ummati, bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah memaafkan umatku ketika al-khata, ketika tidak sengaja, wan nisyan, lupa, wa mastukrihu alaihi, dan ketika dipaksa. Ini menunjukkan betapa luasnya rahmat Allah. Allah memaafkan hamba ketika keliru, lupa, atau dipaksa. Ya. Jadi Masya Allah syariat itu sangatlah mudah. Ya. Sehingga bagaimana ketika seseorang dipaksa untuk mengucapkan kata-kata kufur. Nah, kamu kalau nggak mengatakan kata-kata kufur, nanti kamu saya bunuh. Atau seseorang dipaksa murtad, kalau nggak murtad akan dibunuh. Maka apa? Maka jawabannya adalah firman Allah, man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman, dia mendapatkan kemuliaan Allah. Kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam keimanan. Ya. Jadi apa? Dahulu orang-orang musyrik itu pernah menyiksa Ammar bin Yasir, ya, yang tidak dilepas sampai Ammar itu mencela Nabi, dan sampai Ammar menyanjung kebaikan sesembahan orang musyrik. Lalu setelah itu dilepas. Ketika Ammar mendatangi Rasulullah SAW, maka apa? Maka Nabi menjelaskan bahwasannya yang penting hatimu tetap tenang dalam keimanan. Jadi nggak apa-apa. Hukumnya apa? Nggak mengapa mengucapkan kata-kata kekufuran. Yang penting hatinya tetap beriman. Kenapa? Karena dipaksa. Kalau nggak gitu kan nanti apa? Disiksa. Jadi kalau benar memang itu adalah paksaan, benar-benar bahaya besar ya, dipaksa, dibunuh, dipotong,
kemudian dipukul, membahayakan jiwanya, membahayakan anggota tubuhnya, maka apa? Maka itu adalah paksaan yang kita boleh melakukannya. Yang penting hati kita tetap tenang dengan keimanan, dan enggak berdosa jika kita memenuhi paksaan tersebut karena terpaksa. Wallahu ta'ala a'lam. Silahkan teman-teman yang ada pertanyaan bisa langsung, dan mbak-mbak, para akhwat, jika ada pertanyaan juga bisa ditulis dan nanti disampaikan ke depan ya. Bisa disampaikan ke depan lewat celah-celah tabir itu bisa. Iya, kita persilahkan. Ini ada pertanyaan yang sudah masuk. Bismillah, afan Ustadz, mau tanya, tolong jelaskan tentang hadis al-imanu yazidu wa yanqus. Jazakallahu khairan atas jawabannya. Naam, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Para ulama menjelaskan maknanya adalah al-imanu yazidu bit-ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Jadi keimanan itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang karena maksiat. Jadi kalau kita ingin menambah, menguatkan keimanan kita, maka kita harus semangat berbuat ketaatan. Ketaatan itu akan mengkokohkan keimanan. Sebaliknya maksiat, dosa itu melemahkan iman, terus melemahkan iman sehingga sangat lemah sekali. Sehingga tugas kita bagaimana kita memperbaiki keimanan, meningkatkan keimanan dengan semangat melakukan ketaatan. Dan kita jaga iman kita dengan menjauhi perbuatan dosa dan maksiat.